Apa arti sukses? Mungkin sudah banyak yang mengerti betapa sukses adalah impian setiap insan. Sukses adalah sebuah langkah maju melalui perjalanan yang sangat panjang, dengan perjuangan dan pengorbanan yang tidak singkat untuk meraih sebuah impian. Tanpa kita sadari betapa langkah kesuksesan telah kita jalani. Bahkan dimulai dari hal terkecil yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dan di kampus ini kita ciptakan para calon generasi sukses Indonesia di bawah bimbingan tenaga pengajar profesional yang sangat berpengalaman, yang selalu menanamkan rasa cinta kasih dan kekeluargaan dalam setiap proses pembelajaran. Kampus ini terdiri dari 6 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Teknologi Informasi, Bahasa dan Ilmu Budaya, Hukum, Teknik, Pariwisata, serta dilengkapi dengan program pasca sarjana dan program pendidikan profesi akuntansi. Berbagai fasilitas yang ada siap mendukung proses pembelajaran. Di sini juga diajarkan kurikulum yang menekankan akan pentingnya suatu konsep, memiliki kemampuan untuk menganalisa suatu masalah, serta mengedukasi antar sesama mahasiswa. Ya, sesama mahasiswa, tanpa memandang dari satu sudut pandang, tanpa memandang dari mana kita berasal. Terkadang, dalam perjalanan menuju kesuksesan, pasti ada suatu waktu di mana kita merasa gagal, putus asa, dan rendah diri. Karena berbagai persoalan, mulai dari waktu, pikiran, dan tenaga. Dan tak bisa kita pungkiri, sebuah kegagalan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Kami belajar betapa besarnya arti saling membangun, memotivasi, dan menghargai. Karena itu adalah dasar yang selalu kami tanamkan di dalam sebuah kerjasama di semua lini kehidupan, akademis dan non-akademis. Dan di luar sana, dikenal dengan Universitas Tikubang, Semarang. Di sini diajarkan bagaimana pentingnya arti memahami, bertanggung jawab, serta menjadi seorang pemimpin. Bagaimana cara berprestasi, membangun integritas, mengutamakan pelayanan, membangun sebuah tim, dan berkualitas dalam berkarya. Kami belajar tentang pentingnya beradaptasi, membangun jaringan komunikasi, dan bagaimana memecahkan permasalahan tanpa batas, layaknya sebuah keluarga. Karena kami yakin setiap yang ada pada kami, mahasiswa kami, dosen kami, dan segenap sivitas akademika kami memiliki potensi yang mudah untuk digali dalam sebuah visi dan misi yang sama, entrepreneur muda dan berbasis teknologi informasi. Menjadi generasi sukses, profesional hebat Indonesia.
Dan untuk menjaga visi dan misi ini tetap ada, kami menunggu kehadiran kalian menciptakan potensi baru di generasi sukses berikutnya. Universitas Tekubang Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Semarang yang berdiri sudah sejak tahun 1968 dengan mengambil positioning sebagai entrepreneurial IT-based university. Unisbank berharap menyiapkan kurikulum yang bisa mempersiapkan generasi muda yang mandiri dan siap berkiprah di dalam pembangunan. Mari saya tunggu kehadiran Anda untuk bergabung ke Unisbank sehingga Anda siap untuk menjadi orang sukses ke depan menuju kepada Unisbank berjaya dan Indonesia makin maju. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Nurrahmawati dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Tekubang Semarang. Saya akan mempresentasikan materi mengenai Satuan Kerja Audit Intern dan Manajemen Resiko Bank. Dalam mata kuliah
Audit Bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari SKY atau Satuan Kerja Audit Intern. Adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen, resiko, pengendalian, dan proses tata kelola bank. Di dalam bank terdapat beberapa masalah yang mungkin timbul. Saya akan menyebutkan yang pertama, dunia perbankan merupakan industri yang sangat dinamis. Pesatnya perkembangan berbagai produk dan jasa dalam waktu yang relatif singkat. Sifat operasi dunia perbankan adalah global exposure, yang artinya adalah yaitu suatu lembaga perantara di bidang jasa keuangan. Yang kedua adalah persaingan antar bank yang menajam, membuat persaingan dalam memperebutkan nasabah dana ataupun debitur yang baik. Yang ketiga, di dalam bank, perkreditan merupakan hal yang paling mencolok dalam proyek-proyek yang baik, potensinya, dan kredibilitasnya. Sehingga tak heran banyak bank-bank yang berlomba-lomba membiayainya. Yang keempat, ada sepanjang proyek atau bisnisnya yang masih menguntungkan, tentu hal itu tidak menjadi masalah yang besar. Namun, kecenderungan ini berlanjut sehingga akhirnya pada pembiayaan proyek tak terkendali dan atau menjadi kelebihan atau overfinance. Hal ini membuka peluang bagi nasabah untuk terspekulasikan pada proyek yang belum benar jelas prospeknya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan peranan dan fungsi Satuan Kerja Audit Intern. SKA ini memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena bertindak sebagai penilai yang independen untuk menelaah kinerja operasional perusahaan dengan mengukur serta mengevaluasi kecangkupan kontrol secara efisiensi dan efektivitas kinerja suatu perusahaan. Untuk selanjutnya ada fungsi dari Satuan Kerja Audit Intern. Yang pertama,
Satuan Kerja Audit Intern mewakili pandangan dan kepentingan pada profesinya dengan membuat analisis dan penilaian di bidang akuntansi, keuangan, operasional, serta kegiatan lainnya. Dilakukan dengan pemeriksaan dan pemantauan secara merata. Yang kedua, memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen. Yang ketiga, Satuan Kerja Audit Intern mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki sumber daya dan dana. Yang keempat, Satuan Kerja Audit Intern mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, serta meningkatkan kegiatan yang ada di bank tersebut. Selanjutnya ada manajemen resiko bank. Pengertian dari resiko sendiri adalah merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Dan definisi dari manajemen resiko bank sendiri adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan dalam usaha bank. Selanjutnya ada jenis resiko. Jenis resiko bank sendiri ada 8, yaitu yang pertama, resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan pihak lain untuk memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk resiko kredit akibat kegagalan debitur, resiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan statement risk. Yang kedua ada resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk resiko perubahan harga option. Selanjutnya yang ketiga ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagungkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang keempat ada resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya sistem internal, kesalahan manusia atau kegagalan sistem,
dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Selanjutnya yang kelima ada resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan adalah resiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, ada resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan dalam aspek yuridis. Yang ketujuh ada resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang ke-8 ada resiko strategik. Resiko strategik adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau dan pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan di dalam lingkungan bisnis. Untuk selanjutnya ada ruang lingkup dari manajemen risiko. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Untuk selanjutnya ada penerapan manajemen risiko paling sedikit mencangkup 4 hal. Yang pertama, pengawasan dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen serta penetapan dalam limit risiko. Yang ketiga, ada kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Dan yang keempat, ada sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam 4 hal tadi yang mencangkup dengan tujuan kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Risiko sebagaimana dimaksud mencangkup yang pertama ada risiko kredit, yang kedua ada risiko pasar, yang ketiga ada risiko likuiditas, yang keempat ada risiko operasional, yang kelima ada risiko hukum, yang keenam ada risiko reputasi, yang ketujuh ada risiko strategik, dan yang ke-8 ada risiko kepatuhan.
Selanjutnya ada sistem pengendalian. Sistem pengendalian adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh direksi, dewan komisaris, manajemen, serta personal lainnya dari entitas yang dirancang untuk memberikan asuransi yang memadai atau reasonable assurance terkait pencapaian tujuan seperti efisiensi dan efektivitas aktivitas operasi, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengamankan aset, serta rehabilitas dari pelaporan keuangan. Sistem pengendalian intern bagian umum bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional kepada seluruh jenjang organisasi bank. Pelaksanaan sistem pengendalian internal paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya, sistem pengendalian intern wajib memastikan yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan yang berlaku dalam intern bank. Yang kedua, tersedianya informasi dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi terhadap kegiatan operasional. Dan yang keempat, ada efektivitas budaya resiko atau risk culture pada organisasi bank secara menyeluruh. Selanjutnya ada sistem pengendalian intern dalam penerapan di manajemen resiko. Wajib dilakukan oleh satuan kerja audit intern. Sistem pengendalian intern dalam menerapkan manajemen resiko paling sedikit mencangkup yang pertama, kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat resiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Yang kedua, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur manajemen resiko serta penetapan limit resiko. Yang ketiga, ada penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Yang keempat, ada struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. Yang kelima, ada pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Yang keenam, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dalam perundang-undangan.
Ketujuh, ada kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank. Yang ke-8, ada pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko. Yang ke-9, ada dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit. Dan yang ke-10, ada verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan bank dan yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya ada komponen pengendalian. Komponen pengendalian terdiri dari 5. Yang pertama ada lingkungan pengendalian atau control environment. Komponen ini diwujudkan dengan cara pengoperasian, cara pembagian wewenang, dan tanggung jawab yang harus dilakukan, cara komite audit berfungsi, dan metode-metode yang digunakan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Yang kedua ada penilaian resiko atau risk assessment. Komponen ini untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan dan cara-cara untuk menghadapi risiko tersebut. Yang ketiga ada kontrol activities atau aktivitas pengendalian. Komponen ini yang dioperasikan untuk memastikan transaksi telah terotorisasi, adanya pembagian tugas, pemeliharaan terhadap dokumen dan record, pelindungan aset dan record, pengecekan kinerja, dan penilaian dari jumlah record yang terjadi. Yang keempat ada informasi dan komunikasi atau information and communication. Komponen ini di mana informasi digunakan untuk mengidentifikasi, mendapatkan, dan menukarkan data yang dibutuhkan untuk mengendalikan dan mengatur operasi perusahaan. Yang kelima ada pemantauan atau mentoring. Komponen ini digunakan untuk memastikan pengendalian internal beroperasi secara dinamis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.